Oke teman-teman, kita mau sharing tentang gimana sih rahasia membuat video iklan di Meta Ads itu yang menghasilkan chat dan closing. Kenapa? Karena ini nggak sekedar bukan asal bikin video ya, tapi ada triknya juga. Yang nanti mudah-mudahan ini ketika kita sampaikan teman-teman jadi lebih paham dan tentunya teman-teman juga jadi lebih enjoy bikin materi iklannya gitu kan. Oke, kenapa banyak iklan di Meta terutama ya, itu seringkali gagal. Kuncinya di materi iklan teman-teman. Banyak pengiklan itu menghabiskan budget besar, tapi hasilnya nihil. Bukan karena algoritma, bukan karena kompetitor, tapi karena satu hal yang sering diabaikan yaitu asal-asalan bikin materi iklan. Nah, buat teman-teman yang nantinya lulus dari SMK mungkin ingin jadi seorang freelancer atau ingin teman-teman menjual keahlian teman-teman atau teman-teman jadi seorang pengusaha, saya yakin nanti juga butuh yang namanya pengetahuan atau skill dalam membuat video, terutama video iklan, supaya hasilnya juga bagus. Nah, di sini saya akan bahas sebenarnya algoritma Meta Ads itu seperti apa sih gitu kan, supaya nanti kita juga dalam membuat video itu bisa menyesuaikan sama algoritma dari Meta Ads. Jadi video yang tayang di iklan itu kan nanti audiens akan menonton, terjadi interaksi, Meta mendeteksi adanya sinyal positif. Nah, dari situlah distribusi materi iklan kita itu akan diperluas secara otomatis ke lebih banyak audiens yang relevan. Maka dalam membuat video nanti tentu kita harus mempelajari asumsi ini bahwa nanti iklan kita ketika ditonton orang itu akan mendapatkan feedback, menghasilkan sinyal, dan akan diperluas sesuai dengan narasi konten yang mau kita sasar. Nah, dalam membuat video iklan, teman-teman nanti juga harus memastikan bahwa ada beberapa formula yang seringkali umum ya digunakan oleh advertiser. Pertama adalah hooks. Ya, hooks itu adalah 3 detik pertama yang bikin orang stop scroll. Kedua adalah masalah, dan yang terakhir adalah solusi yang kemudian diarahkan untuk transaksi atau pembelian. Setiap video iklan yang menghasilkan chat dan closing selalu mengikuti 3 formula ini. Maka nanti teman-teman juga perlu memasukkan gitu ya dalam videonya hook, masalah, dan solusinya. Kedua, ada juga yang menambahkan mungkin dari sisi testimoni, hasil nyata, atau penawaran, promo, keuntungan, benefit, dan yang terakhir adalah CTA, call to action. Apakah kemudian diarahkan untuk chat, booking, atau konsultasi, dan seterusnya. Jadi 3 langkah penutup ini yang mengubah konversi penonton menjadi pembeli. Jadi kalau hanya di awal tadi, ini hanya buat orang tertarik ya, tapi belum sampai di level dorongan untuk melakukan tindakan. Maka perlu adanya aspek keempat, 5, dan 6. Nah, kita bahas satu persatu. Hooks. Kenapa 3 detik pertama itu menentukan? Karena hooks ini yang nanti bikin orang itu akan stop scroll. Tanpa hook yang kuat, video itu akan di skip dan budget otomatis terbuang. Betul ya? Nah, contoh hook seperti apa? Misalkan, kamu rugi kalau belum tahu ini. Nah, apa nih? Gitu kan. Orang pasti akan penasaran. Atau kesalahan, misalkan 10 kesalahan yang bikin iklanmu gagal. Atau cara dapat 10 chat per hari dari Meta Ads. Banyak teman-teman contoh-contoh hooks yang nanti bisa dikembangkan. Kedua, cara yang salah adalah biasanya langsung jualan. Ya, tidak menjelaskan problem, masalah. Kenapa sih orang harus beli produk Anda? Kenapa sih orang itu harus ambil layanan Anda? Nah, ini nggak disampaikan di masalah. Ketiga, jual manfaat bukan spesifikasi. Nggak peduli kalian spesifikasinya apa. Misalkan mau jualan, anggaplah HP gitu ya. Kadang orang nggak lihat spesifikasinya, tapi lihat apa sih manfaat ketika saya pakai HP itu. Bedanya saya pakai HP A dengan HP B seperti apa manfaatnya.
Jadi pelanggan kadang nggak peduli sama spesifikasi teknis, mereka peduli apa yang mereka dapatkan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, maka perlu dijelaskan juga nih, misalkan fitur baterai 5000 mAh. Manfaatnya apa? Oh, tahan seharian penuh tanpa cas ulang misalkan. Kamera 108 megapiksel. Apa manfaatnya? Daripada jelasin fitur, mending fokus ke manfaatnya. Oh, foto jadi jernih, tajam, meski malam hari, misalkan seperti itu. Oke ya. Selanjutnya adalah bangun kepercayaan. Ya, konten menarik, tapi kalau nggak ada kredibilitas, nggak ada kepercayaan dibangun, sia-sia. Maka dalam video juga perlu menampilkan adanya kepercayaan. Ya, tampilkan bukti nyata, testimoni, atau review dari audiens atau customer, itu jauh lebih powerful. Visual jangan membosankan. Nah, variasi gaya visual itu juga perlu diperhatikan. Kalau bisa per transisi itu kurang lebih 4-3 detik. Jadi ada gantinya gitu ya. Nggak monoton gitu-gitu aja. Selanjutnya subtitle jangan lupa di skip juga. Maksudnya di skip itu jangan lupa disediakan gitu ya. Kenapa? Karena 85% orang menonton video tanpa suara ya. Jadi subtitle tetap perlu untuk meningkatkan view time gitu ya. Dan memastikan bahwa pesan tersampaikan, apalagi di meta ya. Meta itu kan kata kunci. Nah, sehingga adanya subtitle itu juga membantu mengirim kata kunci atau keyword signal meta ads. Oke ya. Tanpa subtitle biasanya pesan itu cenderung samar, hilang, nggak jelas gitu kan. Jadi perlu ditambahkan subtitle. Durasi, nah ini juga penting nih. Video iklan itu nggak boleh terlalu panjang teman-teman. Cukup 20-30 detik. Ekstrim mentok maksimal adalah 60 detik. Kenapa? Karena makin bertele-tele orang biasanya akan skip. Orang juga malas nontonnya sampai akhir, yang otomatis iklan kita nggak tersampaikan secara utuh. Terakhir adalah call to action. Nah, call to action ini yang jelas pastikan untuk segera hubungi saat itu juga. Jangan CTA-nya terlalu umum gitu ya. Nah, misalkan yuk amankan slotnya sekarang gitu kan. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya memang perlu yang namanya evaluasi. Jadi ketika sudah dibikin videonya, hasilnya bagaimana, kurang bagus, nanti bisa dievaluasi. Oke, kesalahan yang sering terjadi, intro panjang, logo terlalu lama, tidak ada CTA. Tapi ada juga beberapa kesalahan yang sering dialami dari teman-teman selain ini adalah satu, tidak ada kata kunci. Jadi perlu menambahkan kata kunci. Nanti saya akan kasih contoh-contohnya ya. Oke, nah ini dia checklist sebelum video kita buat atau kita publish gitu ya. Pertama, hooknya yang kuat. 3 detik pertama, masalah yang teridentifikasi, solusi produk dijelaskan, bukti dan testimoni disertakan, CTA jelas dan mengarah ke chat, subtitle video aktif, visual menarik dan tidak membosankan. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman, terkait bagaimana tips membuat video iklan. Oke, thank you. Terima kasih. Ingat, video yang menjual selalu berawal dari materi yang tepat. Jangan membuat video yang hanya enak ditonton, buatlah video yang membuat orang mengambil tindakan. Terima kasih.